Indonesia adalah di pondok tradisi santun warisan leluhurnya hingga ke rumbai langit. Menatia abung sumapan. Naon dondo manarang sarirah bande paliu. Isi tamulalan noki ke sidupa palangan noki taman nana bengki solala ate ke mabale di kota raya. Susi duka gaya inde sara bangabarani bala salli inate tondo korumpo nate daenan keden nito mengkau tedong lamentado pinami ungkang pai legongan bulan umpetayan ni matarip kallo pak dandim sola pak kapolres tung kasangan iken paraya lompa bendan sulu ubas selas ilingi montong ibas selan lilina Toraja Utara. Inang mabal lona londong inang sampa nasaungan pake tua KPU tung kasanganna jan heri pakan pagantian anna paaya nima lute di saabu. KPU Toraja Utara secara resmi menerima estafet bendera Pataka Kirap Pemilu 2024 dari KPU Kota Palopo. Serah terima tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023 di halaman kantor KPU Toraja Utara yang disaksikan oleh Forkopimda dan masing-masing pimpinan parpol dan juga dihadiri anggota PPK dari 21 kecamatan. Dalam sambutannya, Hasrudin Hussein selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan Divisi Sosdikli dan Parmas menyampaikan, bahwa pemilu itu adalah demokrasi yang prosedural namun itu melalui kirap pemilu 2024 ini. KPU merancang pemilu itu bukan hanya pada rangkaian prosedural tetapi juga masuk ke sendi rangkaian substansial. Baik, usia, kita berdiskusi, berinteraksi dalam satu rangkaian membingkai, menguatkan, saling menguatkan proses demokrasi yang ada di Toraja Utara. Jadi tadi sebelum kegiatan saya diskusi dengan Pak Wakil Bupati, dengan Pak Dandim, ada dua hal yang saya tarik kesimpulan dan itu menjadi substansi kegiatan kirap. Yang pertama, Pak Dandim dengan Pak Wakil menyampaikan bahwa dulu kalau berpemilu orang yang namanya anggota-anggota dewan, ya, kepala-kepala daerah, calon kepala daerah, kami orang-orang masyarakat yang mendekati mereka. Sekarang kami harus turun ke bawah. Itu yang pertama, ya, penyampaian dari Pak Wakil dengan Pak Dandim. Terus yang kedua, beliau menyampaikan bahwa pemilu itu pesta demokrasi. Kita harus bergembira dengan adanya tadi jingle pemilu. Jadi kalau jingle pemilu teman-teman sekalian itu tidak bisa diam, kita harus berjoget, ya. Seperti itulah kita memaknai pesta demokrasi tahun 2024, bergembira, ya, bukan saling saling menyerang, ya, saling upaya mereduksi atau melakukan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan amanah dari konstitusi undang-undang dasar seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan pemilu itu ujung-ujungnya adalah demokrasi prosedural, ya. Ini penekanannya. Pemilu itu demokrasi prosedural. Akan tetapi KPU sudah membuat satu rangkaian rancangan desain kegiatan kirap, salah satunya adalah kirap
ke depan bahwa berpemilu itu bukan hanya sekedar rangkaian demokrasi prosedural, akan tetapi masuk di wilayah demokrasi substansial. Jadi setelah pemilu tahun 2024 ini masuk di tahun 2025, pelaksanaan kegiatan pemilu maupun pilkada serentak sudah masuk dalam fase demokrasi substansial. Nah, apa yang disampaikan tadi Pak Wakil Bupati, disampaikan oleh Pak Dandim, itu merupakan rangkaian-rangkaian ya atau framing baru dari KPU bagaimana supaya kegiatan-kegiatan pemilu maupun pilkada ke depan dilaksanakan bukan hanya prosedural akan tapi dalam pemaknaan demokrasi substansial. Seperti apa demokrasi prosedural? Prosedural itu misalnya apa yang dilaksanakan teman-teman KPU ya, dari tahapan perencanaan program dan anggaran sampai dengan pengucapan sumpah dan janji. Itu yang dimaksud dengan demokrasi prosedural, terikat dengan tahapan-tahapan. Untuk KPU, untuk partai politik prosedurnya seperti apa ya, melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih ya, pendidikan politik. Biasanya partai politik itu nanti hangat-hangat panas-panas menjelang pemilu ya. Kalau selesai pemilu sebentar itu lebih banyak berinteraksi dengan internal pengetahuan kelembagaan. Akan tapi pemaknaan pemilu ke depan bukan hanya di tataran demokrasi prosedural, tapi masuk di wilayah substansi. Nah, apa yang ingin dicapai Bapak Ibu sekalian di kegiatan demokrasi substansi? Yang pertama, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU RI berupaya sedemikian kuat ya, melakukan satu pengetahuan kelembagaan untuk mendekatkan lembaga KPU ini menjadi satu lembaga yang berinteraksi langsung dengan semua kemitraan. Jadi ada pola kemitraan. Berapa jumlah anggota KPU di Toraja Utara? Hanya 5. PPK 21 orang, 21 kecamatan dikali 5, 105 orang ya. Kemudian 151 kalau tidak salah Pak itu ya, kelurahan dan kemudian lembangnya, kemudian desa dikali 3, 490-an. Hanya itu perangkatnya. Nah, KPU Sulsel mencanangkan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, siapa aktornya? Bukan hanya KPU, bukan hanya PPK, bukan hanya PPS, akan tapi Bapak Ibu sekalian yang menjadi target mitra. Yang pertama, teman-teman partai politik. Jangan sampai ada kegiatannya KPU, Bapak Ibu sekalian dari partai politik, misalnya ini yang baik terjadi. Saya kira untuk Toraja Utara tidak seperti itu. Diundang jam 8, hadir jam 11 ya. Hari ini diundang partai politik ada 18 orang, 18 partai, yang hadir misalnya hanya 7 partai politik. Proses pola kemitraan sehingga KPU tidak berdiri sendiri. Terus yang kedua, demokrasi substansi, bagaimana supaya tingkat partisipasi tinggi tapi berkualitas. Kalau sudah tinggi ini sebentar tingkat partisipasi, KPU sudah tuntas, itu selesai. Sesungguhnya untuk demokrasi substansi, rohnya ada seberapa bagus kualitas dari tingkat partisipasi yang dicapai pada saat selesai pemilu. Ya, di tahun 2019 pemilu tahun 2019 Bapak Ibu sekalian, KPU merilis satu angka bahwa tingkat partisipasi di Indonesia ini sebesar 79 sampai 81%. Itu lumayan besar, itu lumayan tinggi. Akan tetapi kalau kita mengkonversi dalam bentuk demokrasi substansi, ini KPU tidak bergembira dulu. Ya, tunggu dulu, jangan bergembira dulu. Ada kajian-kajian yang harus dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Yang pertama, jangan sampai tinggi tingkat partisipasi itu karena adanya perilaku politik uang. Jadi kan begini, saya ada pengalaman. Jadi ternyata di kegiatan pemilu, KPU tidak setengah mati memanggil masyarakat untuk datang ke TPS. Lebih duluan itu tim-tim bayangan yang dibentuk untuk menjemput masyarakat datang ke TPS, apalagi di masa injury time sebelum jam 13.00 ya. Ini sibuk, orang sibuk. Jadi saya sampai teman-teman, nggak usah pusing, pasti ada yang jemput sebentar itu ya. Ini salah satu bentuk kasus yang terjadi bahwa demokrasi substansi ada di tataran seberapa baik kualitas indeks partisipasi pemilu di tahun 2024. Jadi sudah masuk di wilayah kajian substansi demokrasi. Sementara,
Untuk kirap pemilu ini kata Yan Heri Pakan selaku Ketua KPU Toraja Utara yang ditemui usai serah terima bendera kirap pemilu 2024 mengatakan bahwa kegiatan ini akan berlangsung di Toraja Utara sampai tanggal 15 dan pada tanggal 16 Agustus rombongan kirap ini akan lanjut ke Tanah Toraja. Dan untuk rangkaian kegiatannya selama di Toraja Utara, itu akan menyasar beberapa objek vital untuk lakukan sosialisasi. Ini karena hanya 5 hari, saya kira untuk mencapai semua kecamatan tidak akan mungkin. Jadi kita pilih saja di mana pusat-pusat dapil tersebut, ya. Dan contoh kita ambil Rindingallo. Kalau Rindingallo kan orang pasarnya itu di Pangalak, ya. Jadi Pangalak pada saat hari pasar akan menjadi pusat daripada kegiatan masyarakat baik dari Awan, Barupu dan sekitarnya. Nah ini kita akan sasar, makanya tadi saya jelaskan bahwa akan menuju ke pasar, akan menuju ke sekolah dan kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat ini adalah masyarakat-masyarakat yang termarginalkan dari sisi SDM dan ekonomi. Karena itu yang sangat selama ini ya, yang membuat pemilu kita baik pilkada maupun pemilu di Toraja Utara menjadi ajang bagi yang punya uang untuk melakukan transaksi, menjual suara dan lain-lain. Dan inilah yang selama ini yang kita sangat khawatirkan di Toraja Utara. Bagaimana ke depan hal ini bisa diminimalkan agar substansi daripada pemilu itu sendiri bisa kita capai di masa yang akan datang dan demokrasi kita bisa berkembang, bertumbuh dengan baik sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya, saya kira itu. Ya Pak, ini yang dari parpol ada berapa yang hadir? Dari parpol tadi tidak semua hadir, tapi saya belum cek juga berapa, tapi lebih dari 10 partai yang hadir tadi saya perhatikan. Beberapa yang, jadi di Toraja Utara ini ada 18 partai, tapi hanya 15 partai yang ada calonnya. 3 partai yang tidak ada calon, yaitu Partai Umat, PBB, Partai Bulan Bintang, dan Partai Buruh. Itu yang tidak ada calon, ya. Untuk kembali ke